Salam sejahtera dan salam pendidikan. Selamat bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Josephina Nona dari SMP PGRI 2 Maumere, Kabupaten Sidrap. Hari ini saya juga akan ditemani oleh Pak Maksar, guru bahasa Indonesia SMP PGRI 2 Maumere, sebagai guru yang telah diobservasi kemarin saat pembelajaran. Hadir bersama saya juga pengajar praktik saya, Bapak Yohanes Andreas, sebagai pengajar praktik bagi kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sidrap. Ya. Selamat pagi Pak Maksar, bagaimana kabar? Baik. Ya. Selamat pagi Bapak pengajar praktik, selamat datang kami siap untuk dibimbing. Ya. Jadi begini Pak Maksar, kemarin kita sudah melakukan ya. Jadi hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Kepada Bapak tentu saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan observasi kelas yang sudah dijalankan kemarin ya. Tujuan dari pasca observasi ini kita untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses pembelajaran yang berjalan di kelas. Ya. Yang pertama mungkin saya mau tahu bagaimana perasaan Bapak saat melakukan proses pembelajaran kemarin dari observasi ya, oleh pengajar di observasi saya. Jadi baik, terima kasih untuk kegiatan observasi di kelas kemarin yang sudah berlangsung. Ya tentunya perasaan saya ketika diobservasi saya merasa deg-degan ya, dan khawatir apabila melakukan suatu kesalahan ya, ada melakukan satu kesalahan, kritikan karena belum bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan harapan. Ya. Jadi perasaan ini kadang-kadang membuat konsentrasi mengajar saya terganggu dan kurang fokus di kelas. Tapi bagus sekali itu memang awalnya Bapak kurang menguasai, tetapi setelah itu bisa. Dan itu hal yang luar biasa Pak. Wajar kalau kita mempunyai perasaan seperti itu ya. Tapi akhirnya proses pembelajaran kemarin saya lihat itu bahwa bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan kembali aspek area pengembangan dan tahap-tahap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Jadi baik untuk tahap pengembangan, mungkin kalau tahap tentunya saya membuat yang pertama perangkat pembelajaran, ya. Yang kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah pengetahuan itu siswa diminta untuk menentukan tokoh, latar dan urutan peristiwa dalam teks cerita fantasi. Sedangkan keterampilan itu siswa diminta untuk menjelaskan jenis-jenis cerita fantasi dan struktur dari teks cerita fantasi. Baik Bapak, jadi area pengembangan itu terhadap aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Apakah sudah tercapai atau belum? Ya menurut saya ya puji Tuhan berjalan dengan baik. Namun masih ada banyak kendala dan kekurangan. Belajarnya dalam setiap usaha, tetapi saya lihat Bapak kita sebagai guru belajar untuk belajar sebagai pelajar sepanjang hayat, pasti kita akan terus berusaha ya Bapak. Ya. Jadi ada kendala ya. Boleh saya tahu Bapak kendala apa yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Ya tentunya ada dan mungkin juga dialami oleh teman-teman yang lain. Yang masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut mungkin kurang aktif ya, atau kurang fokus dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran atau kurang aktif mengikuti kegiatan di kelas dan hanya mengandalkan teman. Jadi Pak, dari hasil
Bapak melihat bahwa banyak beberapa siswa belum aktifnya. Ya. Mungkin dari kendala ini siswa yang kurang aktif ini, adakah rencana Bapak untuk mengatasi kendala ini? Jadi baik, untuk mengatasi kendala itu kedepannya mungkin saya akan menggunakan pendekatan ya, yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya pembelajarannya masing-masing. Luar biasa Bapak, rencana yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelasnya, sehingga dengan pendekatan sesuai dengan minat pelajar ini pasti kita mengharapkan bahwa kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi ya. Oke, selanjutnya mungkin dengan rencana yang ada ini, kapan Bapak akan melakukan perubahan? Ya mungkin untuk waktu belum saya tentukan, tetapi akan saya laksanakan secepatnya. Apalagi ini sudah agak sedikit, tapi memang sangat diharapkan bahwa pada pembelajaran selanjutnya itu rencana yang bagus tadi bisa dilaksanakan ya Pak Guru. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan Bapak segera terrealisasi, sehingga proses pembelajaran kepada murid itu lebih menyenangkan dan kebutuhan belajar siswanya dapat tercapai. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Andreas sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap proses coaching dalam supervisi akademik, mulai dari tahap pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Bapak saya persilakan. Terima kasih. Jadi hari ini kita kegiatan pendamping yang kelima, dan sebelumnya kami sudah sampaikan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas kepada TGP bersama dengan guru atau sejawat, dan kegiatan baik di kelas maupun juga di luar kelas. Dan menurut saya berdasarkan hasil pantauan saya sebagai pengajar praktek, saya melihat dari observasi antara karakter program dan juga bersama dengan sejawat yang mana sebagai observasi dan itu sudah baik dalam kaitan dengan pertanyaan romantik, hal-hal yang sudah baik dan sudah ditanggapi dengan jelas terhadap materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan di LB. Itu kami sudah baik, sekarang kerjasama kolaborasi antara TGP dan dengan sejawat juga sudah berjalan dengan baik. Lalu kemudian terjadi kegiatan observasi kelas, itu tentu terjadi di dalam kelas ya, di mana TGP ditugaskan untuk memberikan observasi kepada rekan sejawat ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Dan ini juga menurut saya sebagai pengajar praktek, hasil yang saya pantau sudah terjadi ada peningkatan di kegiatan pembelajaran di kelas, di mana di situ terjadi saling interaksi aktif yang luar biasa dari para murid terhadap materi pembelajaran yang diberikan, yang disampaikan oleh guru. Kemudian Ibu sebagai dalam TGP dan juga memberikan observasi yang terbaik kepada guru. Dan walaupun tadi kita lihat begitu ada pengakuan dari guru bahwa ada rasa tapi bahwa ini menjadi tolak ukur bagi kita sebagai guru untuk melangkah ke depan. Jadi itu kami sebagai pengajar praktek memberikan dukungan penuh ya, terhadap kegiatan pelajaran yang sudah diobservasi oleh CGP kepada guru atau rekan sejawat yang mengajar di kelas, dan itu sudah kami melakukan dengan baik. Dan hari ini kegiatan pasca observasi di saat ini Pak, kami datang, saya datang lagi melihat secara langsung bagaimana proses coaching antara CGP dengan rekan sejawat yang sudah diobservasi, dan hari ini kita pasca observasi.
Dan kemudian saya hadir langsung dan saya melihat praktik coachingnya sudah sesuai, sudah baik, dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian kita saling mendukung, saling kolaborasi bersama karena saling baik ini perlu kita tingkatkan. Dan tidak hanya di sini di dalam kegiatan guru penggerak, tetapi sesudah guru penggerak itu pasti kita dituntut untuk bagaimana hasil yang sudah didapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak ini harus juga dibawa keberlanjutan pendidikan di sekolah ini dengan baik, lalu kemudian supaya kita juga bisa menjawab kebutuhan murid dalam hal pembelajaran itu dengan baik. Jadi itu harapan kami. Kira-kira perbalik saya itu saya kembalikan. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak atas umpan balik yang sudah memberikan pada proses coaching supervisi akademik ini, dan khusus hari ini percakapan pasca observasi. Terima kasih Bapak, dan terima kasih juga Pak Marcel sudah bersedia menjadi objek observasi saya ya. Terima kasih banyak. Demikianlah kegiatan proses coaching percakapan supervisi akademik pada pasca observasi hari ini. Salam guru penggerak, mari selalu tergerak